rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa di subuh Jumat kita mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari, dan pada pagi hari ini kita akan membahas judul baru, yaitu Babul Muzahah, Babul Muzahi, yaitu bab pembahasan tentang senda gurau, bercanda. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang babul ulfah, yaitu bab tentang kedekatan hati. Maka pembahasan kita hari ini masih ada hubungan erat dengan pembahasan kita sebelumnya. Imam Al-Bukhari selaku penulis kitab ini seakan-akan ingin mengajarkan kepada kita bagaimana cara membangun hubungan, membangun keharmonisan hubungan sesama kita. Bagaimana membangun kerukunan antar kita. Kalau di bab sebelumnya lebih membahas tentang hati, yaitu al-ulfah, kedekatan hati, ketulusan hati. Tapi pada pembahasan kita kali ini lebih dominannya tentang komunikasi, keramahan dalam berinteraksi. Jadi bapak-bapak, kalau boleh kita simpulkan bahwa keharmonisan hubungan antara kita itu akan bisa tercapai kalau terpenuhi dua hal. Apa dua hal itu? Satu, ketulusan hati. Dua, komunikasi yang ramah. Hati itu urusan batin, sementara komunikasi urusan zahir. Komunikasi saja tidak cukup kalau tidak ada ketulusan hati, dan ketulusan hati juga terasa belum cukup kalau tidak ada komunikasi yang ramah. Jadi harus ada dua-duanya. Nah, komunikasi yang ramah itu, yang baik, yang ramah itu dapat terwakili dengan adanya senda gurau antara kita satu dengan yang lain, yang oleh sang penulis dikasih judul Al-Muzah. Berarti sampai di sini bapak-bapak dapat kita simpulkan ternyata bercanda, bersenda gurau dalam Islam hukumnya mubah, dibolehkan. Ada pepatah mengatakan bercanda dalam kehidupan itu seperti garam dalam masakan. Nah, itu. Bercanda dalam kehidupan seperti masakan dalam seperti garam dalam masakan. Apa jadinya masakan itu kalau tanpa garam? Apa rasanya Pak Bu? Hambar. Hal yang sama dalam kehidupan kita, seperti apa? Pasangan suami istri. Dalam membangun rumah tangga pasangan suami istri tanpa ada candanya, tanpa ada senda guraunya, maka bisa dipastikan hubungan rumah tangga yang ada itu menjadi apa? Hambar, dingin, kaku, tanpa ada keceriaan, tanpa ada kegembiraan satu sama lain. Tetapi harus juga kita pahami bahwa garam hanya dijadikan sebagai pelengkap penyedap
rasa. Jadi pelengkap baik, Pak. Jadi garam yang diberikan dalam masakan itu haruslah ala kadarnya. Sebab kalau terlalu banyak rasanya jadi apa, Pak? Keasinan ya, keasinan. Maka dalam bercanda pun dalam agama kita, agama Islam, ya Pak ya, itu harus ada takarannya. Harus ada takarannya. Enggak ada candaan sama sekali, ya hambar dalam kehidupan kita. Tapi kebanyakan bercanda maka bisa membuat orang apa? Menjadi tersinggung. Yang terlalu banyak bercanda hilang wibawanya, yang terlalu sering dicandai boleh jadi apa? Tersinggung perasaannya, boleh jadi tersakiti perasaannya. Maka Bapak-bapak, lewat pengajian kita pada hari ini, sang penulis Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berbagi kepada kita bagaimana candaan Rasulullah yang bermutu, candaan Rasulullah yang berisi, candaan Rasulullah yang berkualitas. Nah, kita akan pelajari itu, Pak. Candaan Rasulullah yang berkualitas, yang bermutu, tentu saja candaan yang tidak ada unsur mengolok-olok, mengejek-ejek, menghina fisik orang lain, menghina ras orang lain, apalagi menghina agama sebagai keyakinan kita. Jadi jauh dari nuansa itu. Tapi candaan Rasulullah adalah candaan yang sangat berisi, ada pesan yang ada di dalam candaan itu. Nah, kita akan coba bahas hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam pembahasan ini. Hadis yang kita baca hari ini tentang bab ini, hadis ke-264. Hadis yang ke-264 bunyinya adalah An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisa'ihi. Suatu ketika baginda Rasul pernah menemui beberapa istri-istri beliau. Wa ma'ahunna Ummu Sulaim, dan bersamaan dengan istri-istri Nabi itu hadir juga seseorang yang bernama Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim ini siapa, Pak? Ibunya Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik itu pembantu Rasulullah yang dititipkan oleh ibunya sejak umur 10 tahun. Sejak kecil, Pak. Minta diasuh oleh Nabi, dididik oleh Nabi. Nah, dia punya ibu namanya Ummu Sulaim. Jadi dalam satu kasus Nabi pernah mendatangi beberapa istrinya, dan kebetulan di saat itu ada pula ibunya Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Maka ada saksinya, ada ibunya. Lalu dalam saat itu, Pak, Rasulullah SAW berkata, Ya Anjasah, wahai Anjasah, ruwaidan sawqaka bil qawarir. Wahai Anjasah, pelan-pelan saja, karena yang engkau bawa di atas itu ada gelas-gelas kaca. Jadi candaan Nabi berupa kalimat apa, Pak? Gelas-gelas kaca. Nah, siapa itu yang dimaksud gelas-gelas kaca? Ya, kita bahas. Itulah bunyi candaan Nabi, Pak. Wahai Anjasa, pelan-pelan saja. Pelan-pelan. Karena yang engkau bawa ini, di pucuknya itu ada gelas-gelas kaca. Baik, itu bunyi hadisnya, Bapak Ibu. Kita akan coba bahas di mana poinnya berupa candaan Nabi. Pertama, kita kenalan dulu siapa itu Anjasah. Anjasah ternyata satu di antara pembantu Nabi. Jadi kita selama ini mengenal pembantu Nabi itu ya Zaid, Pak. Ya Zaid sama Anas bin Malik. Nah, rupanya pagi ini kita dapat sosok yang satu yang mungkin asing di tengah telinga kita.
Ada satu di antara pembantu Nabi namanya Anjasah. Dan Anjasah ini punya kelebihan. Kelebihannya apa Pak? Punya suara yang sangat merdu. Bagusnya suaranya tuh Pak. Jadi kalau dia melantunkan suaranya terkesima semuanya Pak. Sampai-sampai lagi kita bahas binatang pun ikut merespon suara dia. Saking merdunya Pak ya. Nah di antara tugasnya Anjasah yang punya suara merdu ini apa Pak? Tugas beliau apa? Menuntun onta yang dipakai oleh istri-istri Nabi ketika mau bersafar. Kalau istri-istri Nabi mau bersafar, berpergi jauh, maka tugas si pembantu Nabi yang bernama Anjasah ini adalah menuntun onta itu, narik onta itu Pak. Kemana harus jalan, perginya kemana, rutenya kemana. Nah ini Anjasah gawenya Pak. Nah baik, itu kita sudah kenal satu sosok namanya Anjasah, punya tugas menuntun onta-onta yang ditunggangi oleh istri-istri Nabi. Baik, di tengah jalan Bapak Ibu bercanda. Apa canda Nabi? Ya Anjasah, ruwaidan sawaka bil qawarir. Wahai Anjasah, pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Ngapa? Karena di pucuk onta yang kau bawa itu ada gelas-gelas kaca. Ada gelas kaca. Nah ini bunyi candaan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pertanyaannya Pak, kenapa Nabi harus berkata dengan kalimat seperti tadi? Wahai Anjasah, pelan-pelan saja, karena di atas onta itu ada gelas-gelas kaca. Kenapa Nabi harus berkata begitu Pak? Baik, karena Nabi melihat onta yang dituntun siapa? Anjasah tadi, rupanya bergerak makin lincah, bergerak makin ngebut. Lah kalau onta bergerak makin lincah, maka apa yang terjadi yang di pucuk tunggangan Pak? Ikut bergoyang-goyang. Ya, ikut bergoyang-goyang, boleh jadi terpelanting-lanting Pak. Nah ini, onta yang dituntun oleh Anjasah makin cepat geraknya, makin semangat, makin lincah. Nah dampaknya yang di pucuk kendaraan onta tadi, yang ditunggangi oleh istri-istri Nabi, ya yang mereka yang di pucuk itu tadi ikut bola Pak, berayun-ayun. Nah pertanyaannya berikutnya apa Pak? Ngapa laju onta itu kemudian makin lincah, makin bergerak lincah? Nah jawabannya tadi Pak, rupanya si pembantu yang bernama Anjasah untuk menghilang kepenatan dalam perjalanan, lelah letih, akhirnya dia kemudian menggunakan lisannya yang punya suara merdu tadi untuk bersenandung ria. Nah, suaranya yang bagus bersenandung ria tadi rupanya direspon oleh siapa Pak? Onta tadi Pak. Onta rupanya terhibur, makin lincah geraknya dan timbul semangatnya. Nah, itu Pak. Jadi kita tuh kadang-kadang Pak kita manusia ini kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang bisa merespon apa? Binatang. Misal ibu punya ternak ayam, nak manggil ayam biasanya pakai bahasa apa bahasa kita? Datang ayam itu Pak, tidak tahu dari mana bahasa itu Pak. Datang ayam itu Pak. Nah, itu manggil kucing apa Pak? Meong, datang Pak, kucing ya Pak. Nah si kawan siko ini Anjasah ini boleh jadi punya ilmu itu Pak. Tahu kalau nak merayu membujuk binatang siko ini unta, pakai bahasa. Ya kalau bahasa hari ini mungkin pawang lah Pak ya, pawang binatang ya. Nah, mungkin apa bahasanya? Saya dengar ceramah penjelasan itu, mungkin bahasa-bahasa yang dipakai itu hayya. Nah, suara yang merdu, unta tadi makin lincah bergeraknya.
Nah, kejadian ini ditengok oleh Nabi. Wah, uji Nabi. Ini kalau dibiar ke cak mano istriku pucuk ni, pucuk ontanya. Maka keluarlah bahasa Nabi tadi, wahai Anjasa. Wahai Anjasa, pelan-pelan saja. Nah, keluar candaan Nabi. Apa candaan Nabi? Kau tahu tak, di pucuk unta tadi, di pucuk unta yang kau bawa ini ada apa? Gelas-gelas kaca. Pertanyaan kita, Pak, siapa yang dimaksud gelas-gelas kaca tadi, Pak? Apa Nabi bawa gelok, bawa piring di pucuk unta? Tidak. Di pucuk unta itu ada siapa? Istri-istri Nabi yang sedang bersafar nunggangi kuda, nunggangi unta. Jadi apa istilahnya, Pak? Seperti jenderal siapa namanya, Sudirman kalau pergi jauh tuh ditaruh apa tuh, Pak, tempat pucuk? Tandu lah, tandu. Nah, istri-istri Nabi itu ditaruh di situ seperti tandu, tapi ditutup. Nah, berdiam di pucuk unta tadi di tempat khusus yang ditungganginya. Nah, unta makin lincah setelah mendengar suara senandung si Anjasa, unta makin lincah bergeraknya. Otomatis yang di pucuk unta tadi ikut bergerak-gerak, berayun-ayun. Maka kata Nabi, "Oi Anjasa, tenang berjalannya tuh. Jangan ngebut-ngebut igo. Yang di pucuk unta itu ada gelas-gelas kaca." Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Paham ya? Siapa yang dimaksud gelas-gelas kaca? Siapa, Pak? Istri-istri Nabi. Nah, pertanyaannya, apa sih? Kenapa Nabi harus menyebut istri-istri Nabi sebagai gelas-gelas kaca? Apa, Pak? Memuji, menyanjung, dan mengingatkan. Itu candaan Nabi berkualitas betul, Pak. Nah, sekarang kita lihat, Pak. Ini yang di depan saya ini botol plastik. Tapi anggap baik ini botol yang terbuat dari kaca. Nah, anggap saja di depan saya ini botol yang terbuat dari kaca. Apa karakter gelas yang terbuat dari kaca, Pak? Bening, ya Pak ya? Mulus, halus kulitnya, permukaannya halus, bening, enak dipandang. Nah, ini baru gelas, Pak. Makasih. Nah, ini gelas. Tapi yang transparan, Pak, yang bening seperti ini. Ya, bening, halus permukaannya, enak dipandang. Tapi di sisi lain dia punya kerentanan dan kerawanan. Apa, Pak? Mudah tergores. Kalau sudah tergores, dikit bae tergores, bebakat seumur hidup, Pak. Kalau sudah gores, ini gelas. Tergores dengan apa umpamanya, Pak? Benda tajam, bebakat seumur hidup, Pak. Tidak pacak dilepas. Nah, itu baru tergores. Andaikan tumpah, jatuh, gelas yang kaca tadi apa, Pak? Minimal retak. Lebih dari itu boleh jadi apa, Pak? Pecah. Dan kalau sudah pecah, waduh, susah untuk ditambal kembali, susah untuk disatukan kembali. Nah, kau tahu tak Anjasa yang di pucuk unta ini itulah. Nah, kurang lebih itu maknanya, Pak. Jadi candaan yang penuh dengan makna, Pak. Candaan yang padat dengan pesan. Jadi maksudnya, Pak, yang di atas ini wanita, beda dengan kamu lanang. Nah, itu pesannya, Pak. Yang di pucuk ini perempuan, rentan, seperti gelas yang terbuat dari kaca. Orangnya berparas cantik, kulitnya halus dan mulus, yang begitu indah untuk dipandang. Andaikan dia tergores, hilang kecantikannya. Nah, itu maksudnya. Dan lebih parah lagi, kalau yang di pucuk ini bukan sekedar tergores, gara-gara gerak cepat, terjatuh. Apa yang terjadi? Ya ibarat gelas, pecah. Nah, itu maksudnya, Pak, candaan Nabi.
Nah, orang yang jatuh perempuan ini beda dengan kita lanang. Kalau kita lanang Pak, kadang-kadang nantang berikutnya, besok-besok ngebut lagi ya, aku lebih kuat lagi besok. Nah, tapi kalau perempuan yang jatuh, trauma Pak, dan traumanya ibarat gelas yang pecah, membekas, dan boleh jadi ke depan tak galak lagi ikut naik kuda, tak galak lagi ikut naik unta Pak. Nah, perlakukanlah dia seperti gelas yang terbuat dari kaca. Itu pesan Nabi Pak, candaan yang sangat berkualitas dan bermutu. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Terus dalam candaan tadi siapa yang dicandai Nabi Pak? Dalam candaan tadi siapa yang dicandai? Apakah Anjasah? Apakah istri Nabi? Siapa yang dicandai? Dua-duanya dicandai Nabi. Anjasah dicandai Nabi berupa teguran, pelan-pelan baik. Istri Nabi dicandai apa? Dengan sanjungan, engkau bagaikan gelas yang terbuat dari kaca. Penampilanmu mempesona bagi siapapun yang melihat, mulus, bersih, halus, bening seperti kaca. Nah, itu sanjungan Nabi Pak. Jadi candaan Nabi beralamat kepada keduanya. Terus respon dari orang yang dicandai siapa? Marah? Kecil hati? Tidak. Anjasah dicandai tidak kemudian down mentalnya karena ditegur Nabi, justru makin terhibur. Yang istri Nabi dicandain dengan kata-kata seperti gelas-gelas kaca, juga tidak kemudian marah terpojok indah, malah mendapatkan sanjungan seperti gelas yang begitu bening, yang begitu mulus, halus permukaannya. Jadi istri-istri Nabi pun dicandai, dan candaan itu kemudian sekaligus mengingatkan kepada istri Nabi, engkau wanita yang rentan pecah, rentan tergores, maka kalau lagi naik unta, berpegang kuat-kuat. Itu maksudnya Pak. Luar biasa Pak ya. Itu candaan yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus apa pelajaran buat kita Pak? Apa pelajarannya? Satu, yang pasti dari kisah ini, dari hadis Nabi, pelajaran ini yang bisa kita dapatkan apa? Diperbolehkan bercanda dalam kehidupan kita. Baik bercanda sama teman, bercanda dengan istri, pasangan hidup kita, istri dengan suami, bercanda dengan anak, boleh dalam agama kita, agama Islam. Dengan bercanda, maka insya Allah akan timbul kegembiraan, akan timbul keceriaan, akan timbul keakraban satu sama lain. Yang tadinya kaku, lewat candaan bisa-bisa kemudian cair. Yang tadinya berjarak, lewat candaan insya Allah akan mendekat, akrab, dan bersahabat, makin harmonis lagi. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, selagi tentu saja candaan yang tidak ada unsur dusta, candaan yang tidak memojokkan orang lain, candaan yang tidak menghina fisik orang lain, candaan yang tidak menghina atau melecehkan agama kita. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau tidak ada unsur itu, maka candaan itu dibolehkan dalam agama Islam. Ya termasuk Pak, jangan Pak, agama dijadikan bahan candaan. Tidak boleh Pak. Misalnya Pak, jangan takut mati. Jangan takut mati. Karena setiap uang mati itu bahagia. Buktinya yang lah mati terkubur dak yang galak balik lagi, bertahan situlah. Itu berarti bahagia dalam kubur. Itu candaan yang tidak benar Pak. Dia tidak baca hadis apa Pak. Di hadis itu di dalam kubur wong yang meninggal ada yang merintih-rintih minta balik lagi ke dunia. Balik zaman, ya Allah, andaikan ku pacak balik lagi walaupun sebentar, aku pengen beribadah. Walaupun cuma bisa sholat 2 rakaat. Nah, itu ada yang merintih Pak di dalam kubur. Jadi agama jangan dijadi candaan Pak.
Jangan takut mati, bebas-bebaslah, lajulah nak ngisi hidup ini sebebas-bebasnya. Karena orang yang mati dak kati yang dak bahagia. Buktinya yang lah di dalam kubur dak kati yang galak balik lagi. Bertahan situlah. Nah, janganlah. Jangan dijadikan barang canda. Apalagi candaan agama. Pantun. Inni wajjahtu wajhiyah. Walaupun buntu yang penting bergaya. Jangan Pak, cari yang lain lah, padanannya cari yang lain Pak. Ini wajah itu kan bacaan yang kita baca terus Pak di dalam sholat. Ini wajah tu wajahi, aku hadapkan wajahku di hadapanmu ya Allah. Lalu kemudian dijawab, walaupun buntu yang penting bergaya. Ada pas lah Pak, candaan yang macam itu. Apalagi aku galak dengar tuh Pak, ada juga galak di acara-acara nikah Pak. Wong banyak dipertontonkan dengan candaan yang macam itu. Cari yang lain Pak. Apalagi inna a'toina kal kausar. Dak lemak makan di rumah, lebih baik makan di pasar. Nah. Cari yang lain. Jangan agama dijadikan olo-oloan, jangan dijadikan canda-candaan. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Pelajaran kedua yang terakhir, apa pelajaran yang kedua Pak? Perintah bagi kita untuk berlaku lemah lembut, arif dan bijak terhadap kaum wanita. Umum terhadap kaum wanita. Umum Pak. Entah itu wanita yang dimaksud istri kita, entah wanita itu teman kerja kita, entah itu wanita anak keturunan kita, entah itu wanita ke atas ibu kita, mertua kita. Harus berlaku lemah lembut, arif dan bijak. Kenapa? Karena wanita diibaratkan oleh Nabi punya karakter seperti gelas. Gelas punya kerentanan dan kerawanan. Tersenggol dikit tergores, tersenggol dikit pecah, tersenggol dikit retak. Kita disuruh oleh Nabi, makna dari hadis tadi, berlaku lemah lembutlah kepada mereka. Jangan disakiti, jangan disakiti. Jangan berlaku kasar kepada mereka. Berlaku lemah lembut. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wanita di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi itu apa? Tercipta dari apa Pak? Wanita tercipta dari apa? Dari tulang rusuk. Nah, terhadap tulang rusuk ini cak mana sikap kita? Jangan dikasari. Dikasari tulang itu apa Pak? Patah. Tapi juga jangan dibiarkan terus. Sebab kalau dibiarkan makin apa? Bengkok. Nah, karena itulah Bapak Ibu, kita dituntut dalam hadis ini untuk senantiasa bersikap arif dan bijak, berlemah lembut terhadap kaum wanita. Oleh karena itu, sebagai penutup Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan." Kata Nabi, berwasiatlah kamu selalu kepada wanita dengan lemah lembut. Bahasa lainnya, berlaku baiklah kamu dengan wanita dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, dalam bab ini masih banyak hadis-hadis yang lain. Kita batasi saja pagi hari ini cukup dengan satu hadis saja tadi, yang mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan ada dampak manfaatnya buat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh. Nah, malam kaki lu pacak juga, Pak. Apa deh kapan biasa? Samping rumah Pak. Sekarang Pak RT yang punya hajat. Oh, Pak. Anaknya nikah. Malam tadi membutuhkan panitia. Malam ini ngumpul-ngumpul kan. Malam kemarin tuh uang ninggal, Pak. Tetangga ninggal hari Jumat. Nah, banyak rezeki nih. Oke. Baik kok. Izin. Pak Wan. Mulu dari data. Mulu. Enggak. Karena sholat Isya jam 4. Satu jam. Kayak nih. Kita tidak dengar hadis ini. Gara-gara ada tamu, dia menunda sholat Isya nya. Dan itu dia sholat Isya 27 kali. Karena untuk mengimbangi pahala sholat 27 derajat. Pas mimpi itu ternyata tidak sambung. Lanjutin fardu. Hujan deras nih di camp tuh. Kalau Isya jam maghrib beda jam airnya. Tapi sah kami itu. Aku di blok sebelah sana, kawan-kawan aku ya yang supir aku dengan aku itu di blok yang lain. Nah, derasnya hujan tuh. Soalnya anak orang dari musola biasa kan sholat musola. Camp itu berikan payung enggak? Ya. Coba ada bong yo, coba ada di bong. Payung itu yang salah. Anu hujan termasuk hujan. Kalau seandainya aku berangkat ke sana, segala baju. Kalau pakai payung. Tanahnya berat ya. Payung angin. Itu masih ada. Part 2 Ustaz. Ngisi. Lima. Udah keempat. Di kami itu walaupun hujan tetap kami payung. Bentar ya. Sabar. Kita scam arahin ke Pak Ketua. Nah. Kita gantiin beliau aja deh. Udah pengurus di sini.
Nak makan sana nak lagi makan di rumah. Ya makan tuh golek-golek. Yuk. Lap, ini loh. Duduk dulu Sat. Jam 1 jam 2 bangun. Bangun jam 3 keluar, mandi langsung. Masih zaman jahiliyah. Asar. Asar itu 5:30. Hah? Kalau asar itu 5:30 jadi tidak lagi makan sop. Itulah makanya pas besok ya kan Jibril kan datang 2 kali. Yang pertama waktu awal, yang kedua waktu akhir. Dia tahu bahwa waktu sholat tuh panjang. Yang panjang. Seandainya tertentu dengan uzur, maka ada fleksibel. Tidak nyusah. Aku lah berapa kali nak nyebrang air. So, wong yang kecapean mencari nafkah yang halal. Saya tidak tahu nyari untuk siapa gitu. Aku dengan berangkat. Aku lah berapa kali nyebrang ke sana nak lari ke sana nak sholat. Air teh basah kalau begitu. Sudah dicatat ya Bang? Hah? Sudah dicatat. Yang berapa kali nyut. Nah, itu dicatat. Macam 4 kali. Bahasa Arabmu. Kalau udah kata terobos, kita benar bodoh. Jadi kita masuk angin. Minum tetapnya kan lah. Yang adik mantan wali kota itu adik wali kota bagus. Banyak apalan. Kawan kami. Ada makan. Alhamdulillah. Ada apa? Kita makan buka. Pakai filter ini. Oke, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk potongan videonya di TikTok sini ya. Dan untuk full videonya nanti ada di YouTube. Cuman nggak dipotong-potong kalau di YouTube. Jadi enak di TikTok aja ya nanti ya. Oke, terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.